Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar cara untuk merubah jawaban responden. Jadi nanti di video ini kita pakai dua praktek gitu ya, merubah jawaban responden, kemudian bagaimana cara menghitung frekuensinya. Nah, baik, eh, cara merubah jawaban responden ini nanti teman-teman bisa lakukan dengan cara me-replace. Jadi kalau di apa itu namanya di Excel ada perintah untuk replace, kita nanti akan menggunakan perintah tersebut gitu ya. Nah, untuk nilainya atau kita replace dengan apa gitu misalkan ya, replace-nya untuk sangat tidak setuju, kita akan replace dengan angka 1 gitu ya. Kemudian tidak setuju, kita replace dengan 2. Kemudian setuju, kita replace dengan 3, dan terakhir sangat setuju, kita replace dengan 4. Gitu ya. Jadi kita akan menggunakan replace me-replace semuanya itu. Jadi ketika kita memberikan jawaban, memberikan nilai pada jawaban yang sudah diberikan, nanti cara nge-replace-nya seperti itu. Nah, untuk replace ini, kita nanti pada saat kita pertama kali me-replace, kita akan ke sangat tidak setuju dulu, tidak setuju, baru sangat setuju, baru yang terakhir nanti setuju. Tapi kita coba aja kalau misalkan kita urutkan nanti gimana. Pertama, jadi kalau kita ada ini, kita blok saja ini, kita blok yang mau kita replace gitu ya. Replace itu ada di find and select gitu ya. Find and select atau select gitu ya. Kemudian teman-teman bisa pilih replace. Nah, di sini kita replace with apa gitu kan, find what apa, kita sangat tidak setuju, kita replace dengan 1. Jadi kita replace semua yang tulisannya sangat tidak setuju dengan 1. Nah, untuk penulisan besar kecilnya, teman-teman boleh tulis kecil semua, besar semua, yang jelas untuk spasinya jangan sampai ada yang terlewat atau berlebih, karena ketika ada spasi yang berlebih nanti membuat ketika kita menuliskan atau mereplace, dia tidak akan menemukan yang sama dengan apa yang kita tulis gitu ya. Kemudian teman-teman langsung replace all. Ada 9 yang kita ganti, yang namanya adalah sangat tidak setuju. Kita klik OK. Kita lanjut. Tidak setuju, kita replace dengan 2. Kita replace all, ada 9 juga. Kita lanjut. Kalau misalkan teman-teman mau setuju dulu boleh. Kita klik setuju. Kita replace dengan 3. Kita replace seperti ini. Akhirnya sangat setuju berubah gitu ya. Sangat setuju akhirnya berubah menjadi sangat 3. Berarti nanti di sini kita tulis sangat 3, kita ubah menjadi 4. Replace all. Selesai. Jadi selesai untuk mereplace jawaban dari responden ketika kita mendapatkan jawabannya itu adalah suatu bentuk kata-kata. Jadi biasanya kalau di Google Form gitu ya, kadang jawaban itu bisa berupa kata-kata, bisa juga berupa angka langsung gitu ya. Kalau angka langsung kita tidak perlu melakukan hal seperti ini, tapi kalau dia berupa angka yang atau maaf, jawaban yang berupa kata-kata, kita bisa me-replace-nya daripada kita ganti satu-satu dengan cara seperti itu. Itu adalah, cara untuk merubah jawaban responden. Kemudian dari jawaban ini bagaimana cara menghitung frekuensinya, kita akan menggunakan, di sini. Nah, untuk menghitung frekuensi, kita akan nanti menggunakan rumusnya adalah perintahnya saya kasih petik biar nanti tetap bisa kelihatan ya, sama dengan count if. Kurung buka, kurung tutup. Jadi count if ini adalah salah satu perintah yang kita pakai untuk melihat seberapa banyak nilai, pada range tertentu, kemudian ketika, di range itu berapa sih angka 1 yang akan muncul. Jadi misalkan ini dia ada nilai 1 di pertanyaan pertama. Nah, dari range ini atau dari angka nomor, responden, anggaplah ini responden 1 sampai responden 10 gitu ya. Berapa banyaknya, jawaban yang memberikan jawaban 1, itu nanti bisa kita hitung dengan menggunakan count if. Rumusnya adalah, saya coba besarkan nanti biar teman-teman juga bisa kelihatan.
hanya count if ya. Jadi kita sama dengan count if kurung buka, ini adalah range. Range-nya berarti kita tulis sampai bawah. Terus perintah selanjutnya teman-teman lihat berdasarkan yang ada di sana. Jadi perintah antar satu orang dengan orang yang lain atau laptop satu dengan laptop yang lain itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Di situ ada tulisannya range, titik koma, berarti saya harus menggunakan titik koma. Kriterianya adalah satu. Jadi kriterianya adalah satu. Oh, dari range itu saya mau mencari frekuensi data satu atau nilai satu itu ada berapa. Enter, kita lanjut sama count if, count. Jangan sampai rumus salah ya, kalau rumusnya salah nanti dia tidak akan bisa kita pakai atau dia pasti error. Ini kriteria count 2. Kemudian lagi count if, range, titik koma, 3, jadi 3. Tergantung nanti pertanyaannya, jadi jawabannya kira-kira sampai berapa gitu kan. Count if, kita belum buka, kita range, koma 4. Salah, kita tidak menggunakan koma tapi harusnya titik. Nah, kemudian kan kalau kita di apa namanya di Excel itu kan kita bisa lihat ya perintahnya. Jadi kalau ini di pertanyaan 1 berarti yang di blok nanti pertanyaan 1, kemudian kita bisa apa namanya menggeret gitu ya, geret untuk pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan pertanyaan 4. Kita coba di pertanyaan 2, kita klik gini, oh berarti betul yang di blok adalah pertanyaan yang nomor 2. Kalau pertanyaan nomor 3 kita coba lihat lagi, betul? Ya yang yang dilihat range-nya adalah pertanyaan nomor 3 dan yang di sini kita coba lihat lagi, betul juga yang dia lihat adalah pertanyaan di nomor 4. Nah, terkadang ketika kita membuat bentuk frekuensi seperti ini, ada juga yang dia menggunakan bentuk apa namanya ya, bentuk tabelnya tidak berbentuk seperti itu, tidak miring ke sana gitu kan. Tapi ada juga yang dia menggunakan bentuk tabel yang agak miring ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa sesuai dengan kebutuhan, kalau memang seperti itu kita bisa rubah posisinya dengan menggunakan transpose. Nah, caranya adalah pertama kita copy dulu seperti ini, kita copy. Teman-teman copy, terus dipastenya pakai yang nilai dulu. Jadi ketika dia menggunakan rumus gitu kan, ini kan pakai rumus. Kalau teman-teman langsung copy, pindah apa namanya, digeser ininya, digeser cara penulisannya, nanti dia akan berubah karena rumusnya akan berubah mengikuti rumus. Maka untuk membuat dari rumus itu menjadi nilai fix gitu ya, saya ulangi. Maka teman-teman ketika nanti mempaste, pastikan yang dipaste itu adalah value. Value itu biasanya ada kayak tanda paste gitu kan, kemudian ada angka 1, 2, 3 itu biasanya dia disebut sebagai paste, spesialnya adalah value. Value berarti yang kita kalau value itu artinya yang kita paste itu adalah nilainya saja. Jadi untuk rumusnya kalau dia ada rumus, kita tidak menggunakan rumus tersebut gitu ya, untuk yang paste seperti itu. Nah, setelah sudah sampai di sini, teman-teman kan bisa blok ulang, kita blok seperti ini, kita maaf, kita blok seperti ini, kita copy, kita bisa taruh di bawahnya, Excel itu kalau misalkan kita sekali, apa namanya, ini salah gitu nanti dia nggak mau. Nah, kemudian kita cari di situ ada tulisannya transpose. Transpose itu biasanya dia make ada kayak panah gitu, panah kiri kanan. Jadi dari yang tegak kita buat jadi yang dari yang tidur gitu, misalkan kita jadikan dia berdiri atau dari yang berdiri dia jadi tidur. Itu yang disebut sebagai transpose. Jadi mentranspose gambarnya sehingga nanti bentuknya seperti ini. Oh, Hmm, kalau jawaban satu di pertanyaan satu tuh berapa dan seterusnya. Jadi dia dibuat menyilang. Kemudian kalau mau dibuat atau dikasih, apa namanya, border, teman-teman bisa pilih di sebelah sini, di bawahnya kalibri itu biasanya kita bisa border, kita kasih all border seperti ini, dan seperti ini. Nanti jawabannya sama, hanya kita rubah dari yang posisinya dia tidur, berubah menjadi yang berdiri. Itu untuk cara menghitung frekuensi. Jadi
Kalau nanti teman-teman butuh cara ngitung frekuensi, caranya seperti itu. Baik, saya cukupkan untuk yang ini, nanti saya sambung lagi dengan video yang ke contoh 4.5 dan contoh 4.6, kita buat videonya sendiri-sendiri biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.